Oke, selamat pagi anak-anak. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang latihan soal remedial KD 4 tentang gerak lurus. Nah, eh, pembahasan ini sebagai pengganti pembelajaran ulang ya untuk remedial. Nah, di sini saya akan membahas soal sekaligus juga dengan selipan materinya ya. Nah, nanti di kelas 10 ini ada 3 KD ya, KD 4, KD 5, dan KD 6. Nah, untuk yang pertama kali yang saya akan bahas itu adalah KD 4. Nah, langsung saja kita ke soal 1. Nah, soal 1 di sini kalau Anda perhatikan, di sini ada mobil ya. Nah, mobil ini akan bergerak ke arah kanan ya. Nah, kemudian setelah menempuh jarak 8 meter, dia bergerak ke arah atas ya, ke arah atas. Nah, terlihat juga tegak lurus ya. Nah, sekarang yang diminta yang pertama itu tentukan A. Nah, A-nya itu adalah jarak. Nah, kita tahu konsep jarak itu sendiri adalah panjang lintasan sesungguhnya. Jadi kalau dia menempuh pertama tadi dari 8 meter, kemudian ditambah lagi ke titik B itu 6 meter. Jadi kita jumlahkan total, sehingga jumlahnya berapa? Ya, kamu pintar. Jumlahnya adalah 14 ya. Atau kita tuliskan langsung. Yang A di sini S-nya. Nah, jarak itu disimbolkan oleh S ya. Berarti di sini 8 meter kita tambah dengan 6 meter ya. Maka dapat 14 meter ya. 14 meter. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan yang B. Yang B itu adalah perpindahan. Nah, dalam fisika perpindahan itu adalah panjang lintasan dari posisi awal sampai posisi akhir. Nah, jadi kita tarik garis lurus seperti ini ya. Nah, ini adalah perpindahannya. Nah, sama dengan jarak tadi, perpindahan simbolnya juga S ya, anak-anak. Nah, di sini kalau kita lihat bentuknya sudah menjadi segitiga siku-siku. Nah, di sini sisi terpanjangnya itu adalah perpindahan. Ini sisi terpanjangnya. Nah, kita dapat gunakan apa? Ya, kamu pintar. Kita dapat gunakan dalil Pitagoras ya. Maka di sini untuk mencari S-nya itu sama dengan berapa ini? Ya, tarik akar ya. Yang di sini ini apa nih? 8 ya. 8 kuadrat kita tambah dengan yang di sini. Ya, 6 kuadrat. Maka ini dapatnya. Ya, ini 8 kali 8, 64. Kemudian ini 6 kali 6, 36. Ya. Oke, jadi 64 tambah 36 dapat 100. Jadi di sini akar 100 ya. Nah, saya akan tuliskan di sini aja. Di akar 100 ya. Nah, akar 100 itu berapa tarik akar? Nah, nilainya adalah 10 meter. Maka perpindahannya di sini adalah 10 meter ya. Oke, lanjut kita ke soal 2. Nah, soal 2 di sini sama hal dengan yang tadi ya ilustrasinya, tetapi di sini yang ditanyakan itu adalah kelajuan dan kecepatan ya. Nah, apa sih kelajuan dan kecepatan? Ngapa ditanya dua-duanya? Apakah sama? Tentunya beda ya. Nah, kelajuan itu ya, kelajuan adalah jarak yang ditempuh oleh benda tiap satuan waktu. Jarak itu ya. Berarti kita cari ini simbolnya P kayak ini V ya. Nah, berarti ini jarak yang ditempuh tiap waktu. Nah, ini kelajuan ya. Nah, kalau kecepatan ya. Kecepatan itu apa? Simbolnya V juga. Kecepatan itu adalah perpindahan yang dialami oleh suatu benda tiap waktu. Nah, berarti ini perpindahan ya. Tiap waktu. Nah, tentu di sini terlihat jelas. Kalau tadi kelajuan itu jarak dibagi waktu, kalau kecepatan itu perpindahan dibagi waktu. Jadi perbedaannya pada jarak dan waktu. Nah, kita lihat. Tadi kan kita udah dapat nih jaraknya yang di sini, yang mobil ini adalah 14 ya. Nah, kita lihat selama dia berpindah ya, dia berpindah dari A ke B itu perlu waktu berapa? Ternyata di sini perlu waktu 1 sekon. Kemudian B ke C 1 sekon juga. Jadi waktu totalnya berapa sini? Maka ini 1 tambah 1. Karena waktunya
dari A B itu 1, kemudian B ke C itu 1 ya. Jadi waktu totalnya 2. Berarti di sini 14 kita bagi 2, berarti dapat 7 ya meter per sekon. Nah, perpindahan gimana? Tadi perpindahan kita udah dapat nilainya itu 10 ya. 10 ke slide sebelumnya tadi. Nah, waktunya sama juga di sini 2, maka di sini dapatnya 5 meter per sekon. Nah, demikian untuk pembahasan soal nomor 2. Oke, sekarang kita lanjut soal nomor 3. Nah, sebuah mobil bergerak dengan kecepatan awal 10 meter per sekon. Kemudian mobil tersebut dari jarak 10 meter melihat ada gajah di tengah jalan, sehingga ia harus memperlambat mobilnya. Nah, perlambatan mobil tersebut agar tepat berhenti di depan gajah adalah, nah, tentunya agar gajah ini selamat dan kamu juga bisa selamat, dua-duanya selamat, maka harus berhenti ya di depannya, jangan melewatinya ya. Karena kan dia berada di tengah jalan ya, kayak gitu. Nah, tentunya di sini sudah ada jaraknya 10 meter. Nah, intinya kamu harus memperlambat mobilmu ya. Nah, memperlambat pada jarak berapa nih? 10 meter ya. Jadi gimana? Nah, ketika kamu memperlambat di sini, maka berlaku apa? Nah, di sini berlaku kecepatanmu dirubah dari yang paling laju menjadi berkurang sampailah di depan gajah ini diam. Nah, kalau diam berarti kecepatannya berapa? Ya, kecepatannya itu adalah 0 ya. Berarti kecepatan akhirnya di sini itu 0 ya. Kayak gitu. Nah, di sini juga karena mengalami perubahan kecepatan, maka analisisnya adalah GLBB ya. Nah, kita lihat perumusan yang rumus terakhir ya yang kayak gini. VT, rumusnya itu kan ada berbagai macam ya, ada 3. Nah, ini saya kasihkan. VT, kecepatan terakhir sama dengan kecepatan awal, kita tuliskan V0, kita tambah akselerasi, simbolnya A, kita kalikan waktu, simbolnya T. Nah, kemudian yang kedua itu cari perpindahan atau jaraknya itu sama dengan V terakhir, bukan V awal, kita kalikan dengan T, kita tambah dengan setengah AT. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi A itu apa, T itu apa ya, makanya harus fokus. A itu adalah akselerasi atau percepatan, T itu waktu. Nah, kemudian rumus yang ketiganya, V terakhir ya, simbolnya VT, P akhir maksudnya ya, kecepatan terakhir. Kemudian kecepatan awal kuadrat kita tambah dengan 2 percepatan kalikan dengan jaraknya. Nah, kita pakai yang mana nih dari ketiga ini? Ya, benar. Kita pakai yang ketiga ini, ya. Mengapa pakai yang ketiga? Karena data-datanya selalu mengarah ke sini. S-nya kan ada 10 meter. A-nya juga ada ya di soal. Ada enggak di soal? Tidak ada. Kalau tidak ada, pasti ada data lain. Misalnya V awal ada enggak? Coba lihat. Ada ya. Nah, VT berapa kecepatan akhirnya? Ini sudah saya jelaskan tadi bahwa dapat 0 karena di depan gajah dia harus berhenti, diam. Nah, ketika dia diam, VT-nya itu kan dia nggak bergerak lagi. Nah, ketika dia nggak bergerak, berarti dia kecepatannya itu udah 0. Ya. Oke, langsung kita masuk ke sini. VT, tapi tandanya ada nggak yang berubah di sini? Nah, rumus-rumus yang ketiga ini ya, rumus ketiga ini berlaku ketika benda itu dipercepat. Nah, pada kasus di sini ya, dalam soal ini diperlambat. Nah, berarti yang plusnya itu berlawanan tandanya. Lawan dari plus itu apa? Ya, lawan dari plus itu minus, kayak gitu. Maka nanti rumusnya itu adalah PT sama dengan V awal ya, V awal kuadrat minus 2AS. Nah, VT-nya tadi 0 kita masukin. Kemudian V awalnya berapa? 10 ya. 10 kuadrat 2 kalikan A kalikan S. S-nya berapa tadi? 10 ya. Nah, ini 10 kuadrat. Ini pindah ruas yang min ya. Bolehlah kita tuliskan dulu di sini. Ini 100. Kemudian 2 kali A kali 10 berarti 20. 20 kalikan A. Tuh ya. 2 kali 10 maksudnya 20 tuh ya dapat ya.
Nah, sekarang pindah ruas tuh, ya. Atau boleh lagi nih, kalau nggak mau pindah ruas pun boleh langsung. Bisa 20 kali berapa, ya. Kemudian 100 dikurang 20 hasilnya tadi, pengaliannya ya. Itu berapa tadi. Atau pindah ruas pun boleh lah ya. Ini pindah ruas berarti min jadi positif ya di sebelah kiri. Ini 20A. Sama dengan ini masih 100, jangan pindah ruas. Nah ini 20 kali berapa biar 100? Ya 20 kali 5 dapat 100. Maka nilai dari A-nya itu adalah 5 atau boleh juga 100. Ini yang 100 nih ya. Kamu bagi dengan yang di depan A ini. Ini kan 20. Nah dapatnya adalah 5 meter per sekon kuadrat. Oke lanjut. Ini soal yang keempat. Nah, motor penjahat bergerak dengan kecepatan tetap 10 meter per sekon. Kemudian ia melewati mobil polisi yang sedang diam di tepi jalan. Saat itu juga polisi langsung bergerak untuk mengejar penjahat. Langsung ya. Berarti gerakannya itu refleks. Nah, anggap lintasan kedua kendaraan adalah lurus sempurna. Jarak yang ditempuh mobil polisi saat berpapasan kembali atau telah berhasil mengejar mobil penjahat adalah. Nah, berarti di sini apa yang sama? Kalau kita lihat ya, di sini ini kan startnya sama nih. Jadi, kalau mereka berpapasan lagi atau bertemu, berarti jarak yang ditempuh keduanya di sini sama. Berarti S polisi di sini akan sama dengan S motor, ya. Nah, S polisi singkatannya jarak yang ditempuh oleh polisi, SP. SM yang motor tadi. Nah, di sini berarti SP itu sama dengan SM, ya, sama. Ya, karena kalau nggak sama ya nggak dapat, ya, nggak nyampai. Karena tadi yang motor itu kan dia udah bergerak nih kecepatannya sedangkan polisi itu masih diam. Nah, dari keadaan diam dia dipercepat agar si polisi ini bisa didahulinya ya, bisa paling tidak di sini berpapasan ya di sini. Ini posisi berpapasannya. Nah, sekarang kita analisis polisi. Ya, polisi kan dari diam menjadi bergerak. Berarti dipercepat dengan percepatan berapa sini? 4 ya. Nah, berarti dia ber-GLBB ya, polisi. Maka di rumus polisi nanti untuk mencari S, ya kan S ini berarti V awal kalikan T ditambah setengah AT kuadrat. Nah, V0-nya karena dia diam berarti 0. Berarti yang tersisa ini. Ya. Berarti di sini setengah A kita kalikan T kuadrat. Nah, SM yang motor ini kecepatannya tetap. Berarti di sini berlaku apa? Di sini berlaku GLB, ya. Nah, di GLB mencari S itu SPT. Ini udah berapa kali disampaikan, kalau yang udah sering nonton channel ini pasti udah tahu SPT itu ya. Nah, berarti di sini untuk menggantikan S itu SM tadi itu adalah P kalikan T. Ini P kalikan T. Nah, sekarang T-nya kan di sini sama. Ini T-nya coret, ini coret. T-nya di sini kan T kuadrat. Artinya apa T kuadrat itu? T kalikan T, maka T-nya ada 2. Coret satunya, sisa 1 sini. Ini kan dicoret 1 sini, dicoret sisa 1 T-nya ya. Nah, sekarang masukin datanya. Kita tuliskan sini lagi. Ini setengah kalikan A kalikan T ya. Yang sini sama dengan V ya. Ini saya tulis kembali. Ya kan udah dicoret tadi. Nah, sekarang kita masukin datanya. Nah, setengah kita kalikan dengan A. A tadi berapa? A4. Kalikan T. V-nya berapa? Kecepatannya 10. Ya. Nah, ini setengah kali 4 itu 2. Kalikan T sama dengan 10. Maka 2 kali T sama dengan 10. 2 kali berapa? Biar 10. Ya, 2 kali 5. Jadi T-nya itu adalah 5 sekon. Nah, ini waktunya ketika mereka bertemu ya. Gitu. Kalau yang ditanya jarak gimana? Udah, kalau yang ditanya jarak berarti gunakan rumus yang ini, SPT. Ini saya batasi ya biar kamu tidak bingung lihatnya. SPT. Nah, cari S-nya gimana? P-nya tadi berapa? 10. Kalikan T yang dapat berapa? 5. Maka 10 kali 5, 50 meter. Oke, udah dapat ya. Dan kita ke soal yang terakhir. Perhatikan grafik PT di bawah ini. Nah, ini grafik kecepatan terhadap waktu. Nah, dari grafik ini apa yang bisa kita temukan? Yang pertama, kita sudah jelas bisa melihat waktu
yang dialami oleh benda itu berpindah ya. Itu udah pasti. Yang direpresentasikan atau yang ditunjukkan oleh kurva searah sumbu X yang diwakili oleh T di time ya. Kemudian ada kecepatannya juga yang vertikal itu. Nah, kemudian kita mau bisa di sini mendapatkan nilai apa lagi? Nilai jarak atau perpindahan. Caranya gimana? Kita dapat menghitung luas di daerah kurva ya, di bawah kurvanya. Kemudian kita juga mendapatkan percepatan. Nah, gimana caranya? Oke, sekarang kita akan menyelesaikan yang bagian A. Nah, bagian A ini percepatan mobil saat T-nya itu 0 sampai 1. Berarti 0-nya di sini ya, sampai 1. Nah, ini kan dia dipercepat dari 0 menjadi berapa? Menjadi 2 ya, ini berdasarkan grafiknya. Nah, ini yang putih nih ya. Nah, kita hitung sini. Berarti akselerasinya ini yang A ya. Akselerasi kan simbolnya A. Nah, itu adalah V akhir kita kurang V awal bagi T. Nah, V akhir ini 2 ya. Untuk grafik 0 sampai ke 1. Sampai sini ya. Ini sampai ke sana ya. Tahu itu gantilah ya, ganti apa nih? Inilah. Nah, ini ya, dari sini ke sini. Ini kan dari waktunya 0 sampai ke 1 di sini dia. Nah, berarti kecepatan akhirnya di situ 2 kurang waktu awalnya. Sorry, bukan waktu, kecepatan awalnya itu 0. Kita bagi dengan waktunya. Waktunya kan dari 0 ke 1 itu berapa selang waktunya? Ya 1. Nah, ini dapatnya 2 kurang 0 dibagi 1 ya 2 meter per sekon kuadrat. Kemudian yang B ini cari apa? Dari waktunya 2 menjadi 3 ya. 2 ke 3 yang ini. Oke, berarti A-nya sama dengan sama tadi. V akhir kan di sini ya. V akhirnya itu adalah 3. Kita kurang dengan V awalnya deh. Di sini V awalnya itu adalah 2. Kita bagi waktunya ya. Waktunya berapa? 2 ke 3 itu kan 1 selangnya. 3 kurang 1 maksudnya kan 1. Nah, ini 3 dikurang 2 itu kan 1 dibagi 1 ya udah 1. Oke. Lanjut yang C. Yang C itu cari apa? Cari jarak ya. 0 sampai 2. Wah, ini udah kotor ya. Ini saya hapus dulu. Nah, yang dicari di bagian C ini adalah jaraknya. Berarti kita menghitung luas di bawah kurva. Caranya gimana? Nah, ini kita pakai cara cepat aja ya. Nah, cara cepatnya luas yang di sini luas apa dulu nih? Kita akan mencari 0 sampai ke 2 ya. 0 sampai ke 2 sini berarti. Berarti ini ya. Nih. Yang pertama segitiga dulu sini. Nah, segitiganya kalau pakai cara cepat ini kan 1 nih. Di sini 2. Nah, bentuknya segitiga siku-siku berarti setengah ya. Luas yang pertama itu setengah kalikan alasnya itu 1 kalikan tingginya itu 2. Berarti dapatnya ini 1 ya. Kemudian L2-nya berapa? L2-nya ini, yang ini. Ya, dari sini. Ini yang saya lingkari. Ini kan 1 udah. Ini jaraknya ini 1 ya. 1 ke 2 itu kan 1 ya. Kemudian yang di sini berapa? Ini 2. Berarti 1 kali 2. Berarti ini 2 ya, 2 meter. Berarti totalnya ya, S-nya itu sama dengan 3. R1 tambah L2. Kemudian yang D. Yang D itu 1 sampai 3 ya. Dari waktu 1 sampai 3 ya. Oke, berarti kita hitungnya yang 1 3 kan kita udah dapat 2 ya. Enggak perlu kita cari, berarti kita cari yang mana? Kita cari yang luas yang ini ya. Bentuknya itu seperti trapesium. Ya. Nah, luas berarti ini luas 3 lah gitu ya. Trapesium itu setengah kali sisi yang sejajar ya. A dan B-nya itu sejajar, kita kalikan dengan tingginya. Ini setengah. Nah, sisi yang sejajarnya itu yang di sini ya. Dengan ini. Nah, yang di sini kan 2. Ini dari 0 ke 2 ya. Berarti 2
tambah dari sini. Ini adalah 3. Kamu perhatikan baik-baik ini sampai 3. Ini 3 ya, ini 3. Kemudian kalikan tingginya. Tingginya berarti yang ini sekarang ya. 1 tingginya. Oke, berarti ini dapatnya berapa? Ini kan 2 tambah 3, 5. 5 kalikan 1 ya 5. 5 kalikan setengah berarti 2,5. Nah, berarti jumlahnya di sini yang D itu adalah 2 ditambah 2,5. Nah, Pak, di mana dapat 2? Yang ini tadi dapat 2. Ini L2. Ini makanya kamu harus fokus ya, harus fokus lihat penjelasan dari awal tadi. Nah, berarti dapatnya 4,5 meter. Oke, kalau ada yang mau tanyakan nanti silakan ditanyakan ya. Mungkin ada nanti saya akan bahas ya. Kalau masih ada waktu ya, karena kita hanya 2 jam. 2 jam itu nggak cukup. Mungkin itu hanya kalian yang mau menyelesaikan remetnya ya. Maka ini saya buatkan videonya. Oke. Sekian dulu, saya akhiri. Pace bene.